Diawali dengan pemberitaan pada tahun 1977, Korea Selatan mengekspor sebesar 10 miliar dolar. Hal itu pertama dalam sejarah. Korea Selatan juga sedang merambah di bidang pembuatan besi, mobil, semikonduktor, dan pembuatan kapal. Menghadapi persaingan internasional yang mengalami perubahan begitu cepat, Korea Selatan bergabung menjadi anggota dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pada tahun 97, ekonomi Asia Tenggara sedang mengalami krisis. Bank of Korea memperkirakan tingkat pertumbuhan tahun depan sebesar 7%. Menjadi anggota OECD, nilai mata uang Korea Selatan stabil dan mempengaruhi ekspor. Pendapatan per kapita nasional tetap di atas 10.000 dolar. Pemerintah Korea Selatan pun akan menyerahkan anggaran untuk tahun depan ke Kongres. Menurut survei ekonomi Gallup di Korea Selatan menyatakan 85% warga Korea Selatan menganggap dirinya berada di kelas menengah. Di dalam bis, para karyawan baru merayakan hari pertama mereka bekerja, sementara Jeong Hak sibuk dengan arsip-arsip yang ditelaah olehnya. Sampai di kantor sebagai senior, Jeong Hak berterima kasih kepada para karyawan baru yang memilih bekerja di perusahaan Korea Comprehensive Finance. Agar karyawan baru loyal terhadap perusahaan, mereka pun diberi intensif oleh Jeong Hak. Jeong Hak yang ada dalam bis menghubungi Mr. Jason yang menarik kembali investasi perusahaannya, meminta kejelasan alasannya. Mr. Jason pun menolak menjelaskan karena beralasan dia sedang meeting. Menutup teleponnya, Jeong Hak pun mendengar radio yang mendeskripsikan sepertinya keadaan ekonomi sedang mengalami penurunan karena tingkat daya beli pun menurun. Jeong Hak seketika termenung menyadari keadaan yang ada saat ini. Di kantornya, Si Hyun menghadap kepala Bank of Korea, menjelaskan dia harus melaporkan situasi krisis ekonomi karena sibuk membereskan kontrak kerjasama keuangan. Dia pun lebih detail menjelaskan bahwa laporan pertama mengenai krisis ekonomi sudah lewat 10 hari, tepatnya 253 jam, 25 menit. Si Hyun menyarankan agar mengadakan pertemuan dengan kepala bagian keuangan untuk mendiskusikan pemecahan masalah atas krisis keuangan ini. Si Hyun pun meminta Daehwan untuk terus memperbarui krisis valuta asing Asia Tenggara. Dia pun meminta kepada Yoonjo untuk membuatkan laporan rollover sebelum dia kembali. Selain itu, dia meminta Yongbom untuk dibuatkan laporan kurs dolar setiap hari. Si Hyun pun lalu bergegas pergi. Sampai di kantor Kementerian Keuangan sedang berlangsung aksi demonstrasi yang meminta menurunkan suku bunga dan melakukan reformasi keuangan. Dia bersama Kepala Bank of Korea bertemu dengan Kepala Menteri Keuangan menyarankan agar melakukan langkah awal, yaitu dengan mengumpulkan dulu bisnis sektor ekonomi utama. Sampai di ruang meeting sebagai Kepala Kebijakan Mata Uang dari Bank of Korea, Si Hyun menjelaskan alur permasalahan krisis ekonomi. Di mana mulai dari Asia Tenggara, dolar Amerika secara cepat melakukan penarikan. Diketahuinya saat ini investor asing mulai ragu terhadap penanganan krisis negara ini. Mulai bulan Agustus, modal asing menarik kembali keluar dari Korea, sehingga nilai mata uang won terus menurun. Dan investor asing menolak segala pengajuan perpanjangan, meminta sebelum Desember seluruh nilai investasi dikembalikan. Hal ini akan mempengaruhi ekspor-impor Korea. Jika pemerintah tidak cepat tanggap dan tidak bisa menjamin ekspor-impor, maka negara akan bangkrut. Dan menurut perhitungannya, jika tidak melesat kemungkinan seminggu lagi Korea Selatan akan bangkrut. Setelah memahami penjelasan Si Hyun dan para atasannya bergegas ke ruangan presiden untuk mendiskusikan lebih lanjut. Di kantornya, Jeong Hak mengundurkan diri dari pekerjaannya. Atasannya menanyakan alasannya. Jeong Hak hanya ingin berinvestasi dalam krisis. Menurutnya negaranya akan segera bangkrut. Atasannya menyatakan ekonomi negara pasti akan membaik, meminta Jeong Hak untuk memikirkan berinvestasi. Namun Jeong Hak malah meminta uang pesangonnya. Jeong Hak yang berada di kantor minimalisnya menghubungi para calon investor untuk hadir dalam acara yang ia buat. Namun beberapa orang yang dihubunginya menolak tawaran tersebut. Dan acara pun diselenggarakan dengan ala kadarnya, hanya beberapa orang investor yang loyal padanya yang hadir. Jeong Hak mengaku bekerja di Korea Comprehensive Finance, pengelola aset utang pribadi, yang akan menawarkan keuntungan untuk calon investor yang hadir, karena menurutnya Korea Selatan seminggu lagi akan hancur. Para investor pun tidak mempercayainya karena Jeong Hak selalu berkata begitu. Dengan detail, Jeong Hak menjelaskan saat ini kepercayaan publik dalam dunia keuangan dibutuhkan, di mana meminjamkan uang pada orang lain dipercaya uang yang dikeluarkan pasti akan kembali. Namun menurutnya kepercayaan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Hasil pengamatannya sejak awal tahun sudah mulai terlihat.
Jeong Hak pun mencontohkan ada pengusaha ingin melakukan bisnis tapi tidak memiliki uang. Akhirnya ia meminjam uang kepada perusahaan Comprehensive Finance dengan agunan yang telah diberikan. Lalu dana yang dipinjamkan bisa dicairkan dalam bentuk cek. Sebenarnya alur yang diketahui oleh Jeong Hak bahwa Comprehensive Finance pergi ke bank untuk memberikan cek. Lalu cek itu diberikan pada perusahaan selain bank. Setelah itu dengan mudah pinjaman sudah dicairkan. Menurutnya mengagetkan, bank dalam sekejap jumlah yang sudah dicocokkan dengan cek dipinjamkan lagi pada orang lain. Tanpa memperdulikan cek ini memiliki kekuatan hukum atau tidak, diketahui olehnya selama ini cek bil akan diputar kembali ke tangan perusahaan kecil dan juga menengah. Untuk perusahaan besar melalui bank luar negeri, melalui modal investasi asing menjadikan hutang. Sebagai jaminan untuk mencari hutang lagi, biasa disebut gali lubang tutup lubang. Dan hutang ini akan terus turun dan turun. Jika bisnisnya membludak akan kembali modal, ini akan menjadi akhir yang membahagiakan. Namun jika tidak adanya pondasi kepercayaan sebagai jaminan, maka akan hancur. Seperti ini situasi yang terjadi saat ini, seperti bom waktu yang pasti akan meledak tahun ini. Beberapa orang lalu pergi karena mereka tidak mempercayai Jeong Hak. Namun Yongchang bertanya kepada Jeong Hak, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan, dipastikan oleh Jeong Hak menurut analisanya, pemerintah tidak akan memberitahukan tentang kondisi krisis kepada rakyat. Karena sekarang sudah ada fenomena yang mengindikasikan krisis dan pemerintah tidak peduli soal hal itu. Karena pemerintah tidak bisa melakukan apapun dan tidak mengerti apa-apa. Pernyataan Jeong Hak sesuai dengan nasib seorang pengusaha yaitu Gapsu. Dia akan melakukan transaksi pembelian barang dengan pembayaran menggunakan cek. Karena nominal uang yang amat banyak. Karena Gapsu masih berpikir pihak pembeli pamit untuk pergi. Dinyatakan olehnya jika sudah setuju bisa distempel di surat perjanjian pinjaman. Pak Li pun lalu membujuk Gapsu untuk segera memberikan stempel di surat perjanjian itu. Setelah berpikir panjang, akhirnya Gapsu menyetempel perjanjian transaksi itu. Di kantornya, Si Hyun riweuh seriweuh-riweuhnya bersama para bawahannya mempersiapkan ruangan khusus untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai krisis ekonomi yang dihadapi negaranya. Dalam meeting, Si Hyun menyarankan agar mengeluarkan peringatan dan memberitahu rakyat bahwa negara sedang mengalami krisis ekonomi. Wakil Menteri menanyakan kenapa harus memberitahukan perihal krisis ini. Si Hyun pun dengan tegas menyatakan bahwa rakyat punya hak untuk tahu bagaimana kebijakan dan penilaian keadaan sekarang yang pemerintah ambil. Wakil Menteri tidak setuju, menurutnya hal itu malah akan membuat orang semakin pusing. Disarankan olehnya harus cari cara untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak lagi. Si Hyun meminta Kepala Menteri untuk segera memberitahu rakyat, namun Wakil Menteri melarang, karena menurutnya akan menyebabkan rasa takut. Wakil Menteri juga menyinggung soal pemilu yang akan dimulai jika rakyat tahu, maka akan dimanfaatkan oleh partai lain. Kepala Menteri Keuangan lalu memutuskan akan merahasiakan situasi yang sebenarnya kepada perusahaan keuangan dan opini publik. Di kantornya yang amat sepi, Jeong Hak dihampiri oleh Yongchan yang akan berinvestasi pada ucapan Jeong Hak. Lalu datang Hyun So yang tertarik akan ucapan Jeong Hak. Dianggapnya sangat keren. Dia pun memberikan buku tabungannya kepada Jeong Hak untuk ikut berinvestasi. Sementara itu di rumahnya, Gapsu memberitahu istrinya yaitu Hewon bahwa perusahaannya akan masuk ke toko mall. Hewon sangat terkejut mendengarnya dan amat bersyukur karena dia mengkhawatirkan biaya sekolah anaknya yaitu Hyun So yang akan masuk SMP. Gapsu menambahkan kegembiraan bahwa jika proyek selesai, istrinya tidak perlu bekerja lagi. Gapsu lalu menonton berita di televisi yang memberitakan bahwa ekonomi Korea Selatan yang sedang naik dan berada di posisi 11 dunia. Di kantornya, Si Hyun yang lembur bersama bawahannya riweuh Pak Big-beok mengatasi krisis ekonomi yang semakin puguh. Hyun Jo menginformasikan bahwa Washington Post menerbitkan artikel bank asing menolak untuk menjamin ekspor oleh Bank Korea Selatan. Daewon merasa merahasiakan hal ini tidaklah ada gunanya. Si Hyun lalu memerintahkan agar mereka mengumpulkan bukti. Menurutnya, bank dan badan keuangan selain bank di pasar, karyawan Kementerian Keuangan, Bank Korea, dan bank komersial harus diblokir dulu keadaan yang terburuknya. Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan bertemu dengan anak Dong Hyun, pemilik perusahaan Ridong. Diinformasikan oleh Wakil Menteri Keuangan bahwa negara akan segera bangkrut dan keadaan akan mengalami perubahan besar. Si Hyun dan timnya sebagai pengawas dari tim kebijakan mata uang Bank of Korea melakukan inspeksi dadakan ke salah satu bank swasta. Diketahui hutang yang dikeluarkan lebih banyak dari dana bank yang ada. Menurut Si Hyun memaksakan untuk mencairkan dana triliunan negaranya akan hancur. Di dalam mobil, Jeong Hak membuat rencana awal yaitu membeli dolar Amerika dulu.
Menurutnya kurs akan naik lagi berkali-kali lipat. Lalu langkah selanjutnya membeli saham yang anjlok, karena setelah kurs meledak bisa mendapatkan untung yang besar. Diberitakan oleh siaran televisi, warga asing menjual saham berturut-turut, membuat pasar saham anjlok. Diketahui selama bulan lalu, warga asing menjual sahamnya di Korea mencapai 300 miliar won. Jika orang asing terus melepas saham dan meninggalkan Korea, menyebabkan kurs terus naik. Berita tersebut membuat semua orang khawatir. Namun bagi Yongchan dan Hyunso, ini adalah suatu keberhasilan mereka menghampiri Jeonghak dan memastikan bahwa kali ini mereka akan kaya raya. Berita di televisi terus menginformasikan kesulitan, di mana diberitakan bahwa beberapa hari ini perusahaan banyak yang bangkrut, termasuk Mall Metupo. Melihat berita tersebut membuat Gapsu langsung menuju perusahaan yang bertransaksi dengannya menggunakan cek. Di sana sudah banyak orang yang meminta tanggung jawab pembayaran transaksi kepada CEO. CEO yang terlihat keluar dari gedung langsung dihampiri oleh orang-orang yang menunggunya. Yongbom dan Yoonjo menginformasikan kepada Si Hyun bahwa ratusan perusahaan yang berada dalam posisi kuat mengalami kebangkrutan. Dan jika perusahaan keuangan terintegrasi bangkrut, maka cek bil bank pun akan ditarik kembali. Kemungkinan bank juga akan mengalami kebangkrutan. Berbeda tempat, Hyunso sangat tidak mengira karena semua sesuai dengan prediksi Jeonghak. Di mana sekarang saham anjlok. Dia pun sangat antusias karena nilai won terus melemah dibandingkan dengan dolar Amerika. Jeonghak malah merespon kasar, menurutnya bukan waktunya untuk membeli dolar dan membeli saham, tapi saatnya merubah kehidupan berupa jalan kehidupan yang bercabang. Karena kehidupan akan berubah level, dan identitasnya akan berubah pada saat ini. Di ruangan tertutup, Kepala Menteri Keuangan meminta untuk ide dalam mengambil kebijakan. Wakil Menteri meminta untuk meminta bantuan IMF karena menurutnya sekarang hanya memerlukan banyak uang dan cadangan devisa pun tidak mencukupi. Maka dari itu mendapatkan dana dari IMF adalah solusi efektif dan sederhana. Kepala Bank of Korea menyatakan jika mendapatkan dana dari IMF, pastinya seluruh ekonomi Korea akan diawasi. Si Hyun berpendapat jangan pinjam dana IMF. Menurutnya itu bukan kebijakan yang sempurna. Karena IMF bukanlah bank, pastinya akan dilakukan bantuan keuangan sebagai syarat dan memberikan permintaan yang macam-macam. Bisa menyebabkan pemegang perekonomian akan diambil alih oleh IMF. Wakil Menteri berpendapat Korea harus berubah, mungkin saja permintaan IMF akan membuat Korea lebih baik lagi. Wakil Menteri lalu meminta pendapat Si Hyun, kebijakan apa yang akan dia ambil. Si Hyun pun menjawab pinjam dari bank di Jepang, Amerika, dan beberapa negara di Eropa, sebanyak 10 miliar dolar. Selesaikan hutang luar negeri yang mendesak, selanjutnya aset negara sebagai jaminan mengeluarkan surat obligasi di luar negeri. Wakil Menteri mempertanyakan apakah Si Hyun kira dengan begitu akan menolong keadaan sekarang. Si Hyun yang hanya terdiam kaku. Wakil Menteri menyatakan dalam pemerintah di level atas tidak ada wanita karena tidak bisa mengambil keputusan yang tepat di saat penting. Kepala Menteri meminta untuk istirahat terlebih dahulu karena dia yang akan memutuskan semuanya. Kepala Menteri lalu memutuskan tidak pinjam ke IMF terlebih dahulu, tapi mengusahakan semampunya dahulu. Dia lalu memerintahkan Si Hyun untuk menghubungi Kementerian Dalam Negeri untuk saling menukar mata uang. Walau terlambat, tapi dicoba dulu saja, ujarnya. Gapsu sedang termenung dengan cek yang dipegangnya dihampiri oleh Pali. Dia pun segera menyembunyikan cek tersebut dan mengusulkan untuk mencari dana untuk membayar pemasok dan biaya lainnya. Jeonghak bersama Hyunso pergi ke agen properti akan membeli semua properti yang tengah merosot tajam harganya. Saat makan malam mewah, Jeonghak menduga pasti malam ini banyak orang yang tidak bisa tidur. Presiden memimpin meeting dengan membuat keputusan bahwa tim kebijakan akan menjadi tim perjanjian IMF karena sebelum masa puncak krisis harus secepatnya menerima bantuan dana. Perwakilan IMF pun sudah tiba di Korea Selatan. Negosiasi akan dilakukan tertutup di Hotel Hilton. Saat keluar gedung, Presiden diburu wartawan dan membuat pernyataan bahwa negara Korea Selatan tidak akan bangkrut. Gapsu mencoba menjual rumahnya ke agen perumahan, namun ditawar dengan harga minim. Dia pun tidak jadi menjual rumahnya. Di kantornya, pekerjanya mengonfirmasi bahwa gaji belum dibayarkan sudah 2 hari. Gapsu lalu meminta maaf dan akan menghitungnya dahulu. Pekerjanya lalu mempercayakan kepada bosnya. Dia pun pamit pergi. Gapsu lalu berdiskusi dengan Pak Lee, temannya yang memberikan buku tabungan, menyuruhnya mengambil 100 juta untuk menutup biaya yang belum dibayar. Pertemuan dengan perwakilan IMF digelar tertutup.
Perwakilan IMF menyatakan agar pihak Korea Selatan yakin karena besok akan dilakukan perjanjian terbuka dan akan siap lakukan perjanjian formal. Dan untuk memastikan lagi isi dari perjanjian jangan jadi penggulingan atau pelanggaran, dia pun membutuhkan dukungan dari 3 calon presiden dan mereka yang harus tanda tangan. Lalu diumumkan oleh presiden secara terbuka bahwa pemerintah memutuskan untuk menerima dana talangan dari IMF sebesar 20 miliar dolar. Beralasan demi menangani pasar valuta asing di Korea yang mengalami kesulitan, secara gamblang presiden mengakui bahwa negaranya mengalami kebangkrutan. Perjanjian formal pun hendak dilakukan dengan pihak IMF, di mana terdapat 6 skema dan beberapa syarat yang sudah disepakati bersama, yaitu 11 perusahaan keuangan yang sedang beroperasi harus dinyatakan bangkrut. Presiden pun meminta untuk melihat skema perjanjian dahulu sebelum memutuskan. Secara tegas, pihak IMF menyatakan bahwa ini syarat dan jika tidak setuju, maka perjanjian akan dibatalkan. Presiden pun lalu menyetujuinya. Pihak IMF melanjutkan dengan menjelaskan isi skema dimulai dari skema A. Pihak Korea harus segera naikkan suku bunga dari 12,5% menjadi 30% setelah mendapatkan dana talangan dari IMF. Dan skema B, Korea segera membuka pasar kapital setelah mendapatkan dana talangan dari IMF. Untuk warga asing membeli saham investasi semula 7% menjadi 50%. Membiarkan badan keuangan negara asing bisa disatukan dengan badan keuangan Korea. Lalu membiarkan perusahaan asing untuk membuat perusahaan obligasi di Korea. Dalam artian investasi warga asing bisa diperluas. Selain itu mengizinkan pengambil alihan modal asing secara besar-besaran. Si Hyun mendengar penjelasan pihak IMF amat gregetan. Dia lalu protes, menurutnya ucapan pihak IMF sudah melanggar niat awal IMF. Karena semua badan internasional tidak akan menjadikan membantu keuangan sebagai alasan untuk melanggar disiplin diri ekonomi suatu negara. Pihak IMF lalu meminta istirahat karena dia ingin meyakinkan informasi yang dia dapat bahwa tingkat kepercayaan kredit Korea Selatan turun menjadi B-. Menurutnya hal itu sama dengan tahap pertama. Dari berisiko tinggi, artinya mata uang Korea Selatan akan segera tidak berarti apa-apa. Saat sendirian, Si Hyun melihat profil Wakil Kementerian Keuangan Amerika Serikat yang dia lihat bersama pihak IMF saat di resepsionis hotel. Meeting pun dilanjutkan kembali sudah sampai pada skema F, meningkatkan fleksibilitas di pasar tenaga kerja Korea. Artinya, perekrutan dilakukan beragam misalnya dengan memperbanyak pekerja tidak tetap. Si Hyun lalu mempertanyakan kenapa Wakil Kementerian Keuangan Amerika berada di hotel ini dan mengapa tinggal di lantai yang sama dengan pihak IMF. Lebih lanjut, Si Hyun mempertanyakan apakah pihak IMF dan Wakil Kementerian Keuangan sedang menyiapkan negosiasi. Sebagai tim kebijakan mata uang Bank of Korea, Si Hyun tidak bisa menerima skema negosiasi seperti ini. Si Hyun pun mempertanyakan kembali apakah Amerika bisa mendapatkan keuntungan dari terjadinya negosiasi antara IMF dengan Korea. Pihak IMF lalu membuat satu persyaratan lagi jika ingin negosiasi ini selesai. Pihak IMF yang pergi atau orang yang menolak negosiasi pergi dari sini. Si Hyun lalu memohon kepada presiden agar membatalkan perjanjian dengan IMF. Namun presiden memberikan keputusan bahwa keputusannya tidak akan berubah. Sementara itu Gapsu mengunjungi Pak Lee yang mendekam di penjara. Pak Lee meminta mencairkan cek yang diterima Gapsu tempo hari. Gapsu menjelaskan bahwa itu perusahaan logistik dan mereka sudah bangkrut dan sekarang menjadi kertas yang tak berguna. Di kantornya, Si Hyun dan bawahannya mempersiapkan materi dan bukti kebangkrutan Korea Selatan dan negosiasi dengan IMF yang sedang berlangsung merugikan Korea Selatan yang akan dibeberkan ke media. Konferensi pers pun digelar. Si Hyun menjelaskan semua permasalahan negaranya bahwa pertama dalam sejarah Korea Selatan mengalami krisis ekonomi yang paling parah. Saat pagi hari, Daewon menginformasikan tidak ada satu koran yang menjadikan sebuah berita atas pernyataan dari Si Hyun. Disiarkan berita bahwa dana talangan IMF telah masuk sebesar 55 miliar dolar. Namun artinya perekonomian Korea dikendalikan oleh IMF. Setelah pemberitaan itu, keadaan tidak membaik sesuai harapan, di mana diberitakan bahwa PHK terjadi besar-besaran, termasuk Hewon yang dipaksa untuk mengundurkan diri.
Sementara itu, Gapsu melayat temannya yaitu Pak Lee yang sudah meninggal karena meniadakan diri di dalam penjara. Namun Jeong-hak berpesta pora bersama investornya karena mereka sudah terlalu kaya. Saat hendak pulang, Si-hyun melihat Gapsu yang menunggunya yang merupakan kakaknya. Gapsu meminta bantuan kepada Si-hyun untuk dicarikan bank yang bisa meminjamkan uang kepadanya. Gapsu pun memohon kepada Si-hyun. Di dalam mobilnya, Si-hyun menangis tak kuasa melihat penderitaan dari kakaknya. 20 tahun berlalu, Jeong-hak menjadi seorang motivator dan konsultan, di mana terhitung waktu adalah uang menurutnya. Di pabriknya, Gapsu masih mengelola pabriknya, usahanya berjalan dengan lancar. Dan saat ini mantan Wakil Menteri Keuangan masih kong kali kong dengan anak Dong-hyun, pemilik perusahaan Ridong. Dia pastikan akan bisa mengendalikan pemerintah. Di kantornya, Si-hyun didatangi oleh Divisi Perencanaan Kementerian Keuangan saat ini, memohon bantuan karena krisis terulang kembali. Karena menyangkut permasalahan negaranya yang terjadi kembali, Si-hyun pun menyanggupi, lalu meminta timnya untuk berkontribusi membantunya. Si-hyun bertekad tidak mau kalah lagi. Dan tekad kuat dari Si-hyun menjadi ayah dari drama The Fault. Krisis ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan ekonomi yang diambil oleh penguasa. Untuk itu diperlukan pemimpin yang integritas, memiliki kejujuran, kesetiaan pada kepentingan rakyatnya. Terima kasih untuk yang sudah mantengin Suara Cece sampai drama ini berakhir. Pantengin cerita seru lainnya. Cece undur diri, bye!